Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Keusilan Abu Nawas memang tak pandang bulu. Baik raja, menteri maupun rakyat biasa, semuanya pernah merasakan akal cerdiknya. Bahkan seorang lelaki tua yang terkenal galak dan pemarah pun tak luput dari keusilannya. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai dengan kawan-kawannya di pinggir jalan, mereka berbincang sambil tertawa, menikmati suasana sore yang cerah. Tiba-tiba seorang lelaki tua berkaki pincang berjalan tertatih-tatih melewati mereka. Lelaki itu menatap Abu Nawas dan bertanya dengan suara keras, "Hei anak muda, kemana arah menuju pasar?" Abu Nawas yang sedang menikmati obrolan santai dengan kawan-kawannya hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jalan menuju pasar tanpa berkata apa-apa. Lelaki tua itu pun mengernyitkan dahi, lalu bertanya lagi, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" Abu Nawas pun menatap lelaki tua itu dengan seksama. Ia mengamati dari rambut hingga ujung kaki, lalu mengangkat bahunya tanpa memberi jawaban. Melihat sikap Abu Nawas yang seolah tidak peduli, lelaki tua itu pun mulai geram. "Aku tahu kamu bisa mendengarku, dan aku juga bukan orang bisu. Jadi jawab pertanyaanku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" bentaknya dengan suara lantang. Abu Nawas hanya mengangkat bahu lagi, seakan tidak tahu. Lelaki tua itu pun semakin kesal. Dengan wajah merah padam, ia menggerutu sambil melangkah pergi. "Dasar pemuda tidak sopan, tidak mau menjawab pertanyaan orang tua. Karena kakinya pincang, ia pun berjalan dengan sangat lambat, tertatih-tatih. Beberapa meter setelah berjalan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang. "Sekitar setengah jam, Tuan," seru Abu Nawas. Lelaki tua itu pun langsung berhenti dan berbalik. Dengan penuh amarah, ia pun berteriak balik, "Kenapa tidak bilang dari tadi?" Abu Nawas pun tersenyum santai dan menjawab, "Aku kan harus tahu dulu seberapa cepat kamu berjalan, Tuan." Sekonyong-konyong, kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar langsung tertawa terpinggal-pinggal. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi penuh gelak tawa. Lelaki tua itu pun terdiam sejenak, lalu wajahnya semakin memerah. Namun alih-alih semakin marah, ia justru menghela nafas panjang. Setelah dipikir-pikir, ucapan Abu Nawas memang ada benarnya. Dengan langkah berat, ia pun kembali berjalan menuju pasar. Kali ini dengan kepala sedikit menggeleng-geleng tanda pasrah. Setelah lelaki tua itu pergi, salah satu teman Abu Nawas pun berkata sambil tertawa, "Abu, kamu memang cerdik sekaligus usil." Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Aku kan hanya menjawab dengan jujur, kawan. Kalau aku menjawabnya lebih awal, bisa saja aku salah. Aku kan tidak tahu seberapa cepat dia berjalan." Kawan-kawannya pun kembali tertawa, dan Abu Nawas pun melanjutkan obrolannya seperti tidak terjadi apa-apa. Dan begitulah satu lagi orang yang merasakan keusilan Abu Nawas, tetapi kali ini tanpa bisa benar-benar marah. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas bangun dengan semangat. Ia membayangkan hari yang indah, menikmati udara segar sambil mengelus keledai kesayangannya, si Jambul. Namun saat ia keluar dari rumah dan melihat kandangnya, keledainya sudah raib. "Jambul, kemana kamu?" seru Abu Nawas panik. Ia pun mengelilingi pekarangan, mencari di balik semak-semak, bahkan di bawah tikar, seolah-olah keledai itu bisa menyelinap ke situ. Tapi hasilnya nihil. Dengan wajah yang muram, Abu Nawas segera pergi ke rumah Tuan Hakim. Ia berjalan tergesa-gesa, sesekali mengomel sendiri. Setibanya di sana, ia pun langsung berteriak, "Tuan Hakim, saya ingin melaporkan pencurian, Tuan."
Tuan Hakim yang sedang menyeruput teh nyaris tersedak mendengar teriakan Abu Nawas. Ia pun menatapnya dengan heran. "Apa yang terjadi, Abu Nawas?" "Seseorang telah mencuri keledai saya, Tuan. Saya butuh bantuan Anda untuk menemukannya," kata Abu Nawas dengan wajah penuh harap. Tuan Hakim mengangguk serius dan mulai bertanya. "Oh, siap Abu Nawas. Ceritakan bagaimana kejadiannya dan seperti apa ciri-ciri pelakunya." Abu Nawas pun terdiam sebentar, lalu mengangkat bahu. "Bagaimana aku tahu, Tuan Hakim? Aku kan tidak ada di sana saat kejadian. Kalau saja aku ada di sana, tentu aku sudah menghentikan pencuri itu dan tidak membiarkan dia mengambil keledaiku." Tuan Hakim pun menepuk dahinya, sementara Abu Nawas pun melanjutkan omelannya. "Kalau saya tahu pencurinya, tentu saya tidak akan repot-repot datang ke sini, Tuan Hakim. Langsung saya datangi rumahnya dan ambil kembali keledai saya." Tuan Hakim pun mencoba menahan tawa. "Jadi, kamu melaporkan pencurian tanpa tahu siapa pelakunya?" "Ya, tentu sajalah, Tuan Hakim. Bukankah tugas Anda untuk mencari tahu?" sahut Abu Nawas sambil bersedekap. Tuan Hakim pun menghela nafas panjang. "Baiklah, Abu Nawas, kalau begitu aku akan menyelidikinya." Namun sebelum ia sempat melanjutkan perkataannya, Abu Nawas sudah berdiri dan bersiap pergi. "Ah, percuma saja aku datang ke sini. Sudah jelas keledaiku tidak akan kembali begitu saja. Lebih baik aku pulang dan mencari cara lain," kata Abu Nawas sambil melangkah keluar. Tuan Hakim pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Abu Nawas. "Orang ini memang selalu aneh," gumamnya sambil tersenyum kecil. Sementara itu Abu Nawas pun berjalan pulang dengan pikiran penuh rencana. "Mungkin aku bisa memasang jebakan pencuri. Atau mungkin keledai itu yang kabur karena bosan denganku," pikir Abu Nawas. Apapun itu, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan pencuri itu lolos begitu saja." Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad, Baginda Raja menunjuk seorang gubernur baru untuk mengatur pemerintahan. Orangnya tegas dan adil, tetapi ia memiliki kebiasaan buruk. Setiap malam ia selalu mabuk-mabukan. Agar perbuatannya itu tidak diketahui oleh Baginda Raja, ia melakukannya diam-diam di sebuah gubuk kecil di pinggiran sawah. Dan lama-kelamaan kebiasaan buruk sang gubernur pun mulai tercium oleh Abu Nawas. Mengetahui hal itu, muncul ide usil di benaknya untuk mengerjai sang gubernur. Suatu malam, seperti biasa, gubernur itu pergi ke gubuk untuk mabuk-mabukan. Dan tanpa ia sadari, Abu Nawas pun diam-diam mengikutinya. Setelah sang gubernur benar-benar mabuk berat hingga tak sadarkan diri, Abu Nawas pun perlahan-lahan melucuti sepatunya dan membawanya pergi. Keesokan paginya, gubernur terbangun dengan kepala pusing dan tubuh yang lemas. Namun yang membuatnya lebih kaget adalah sepatunya yang hilang. "Di mana sepatuku? Kenapa tiba-tiba menghilang?" pikirnya dalam hati. Ia pun mencari ke seluruh penjuru gubuk, tetapi sepatunya tak kunjung ditemukan. "Kurang ajar, pasti ada yang mencuri sepatuku," gerutunya marah. Dan akhirnya dengan terpaksa ia pun pulang tanpa alas kaki. Jalanan yang berbatu membuat kakinya lecet dan terluka. Belum lagi sepatu yang hilang itu adalah sepatu kesayangannya. Hal ini semakin membuatnya emosi. "Awas saja, kalau sampai ketahuan siapa pencurinya, akan aku hukum seberat-beratnya," ancamnya. Namun kejadian tersebut terus berulang. Setiap kali ia datang ke gubuk dan mabuk-mabukan, ia selalu kehilangan sepatunya. Setelah seminggu berlalu dan tak juga menemukan siapa pelakunya, kabar tentang hilangnya sepatu sang gubernur pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja.
"Hei gubernur, apa benar sepatumu sering dicuri?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka Yang Mulia, dan bukan hanya sekali Paduka, tapi sudah 5 kali," jawab sang gubernur dengan kesal. "Lalu apakah sudah tertangkap pencurinya?" tanya Baginda Raja kembali. "Belum Paduka Yang Mulia, sudah seminggu saya berusaha mencarinya, tapi tetap saja nihil Paduka." Baginda Raja pun berpikir sejenak. Ia kemudian berkata, "Kenapa tidak meminta bantuan Abu Nawas? Dia kan terkenal cerdik, pasti mudah baginya untuk menemukan pencurinya." Sang gubernur pun mengangguk. "Wah, benar juga Paduka, sama sekali tak terpikirkan olehku." Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Dan tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Yang lucu, ia mengenakan salah satu sepatu yang ia curi dari sang gubernur. Melihat hal itu, tentu sang gubernur langsung terkejut dan emosi. Namun ia mencoba menahan diri dan pura-pura bertanya dengan nada yang ketus. "Abu Nawas, dari mana kamu mendapatkan sepatu itu?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Oh ini, saya dikasih seseorang yang sedang mabuk berat Tuan. Ia memaksa saya untuk mengambilnya. Apakah Tuan mengenal orang tersebut? Kalau iya, dengan senang hati saya akan mengembalikannya Tuan. Saya khawatir dia tidak sadar saat memberikan sepatu ini. Ya mungkin karena terlalu mabuk kali ya." Baginda Raja yang mendengar perkataan Abu Nawas pun langsung kaget. "Wah, berani sekali orang itu melanggar peraturanku. Bukankah sudah aku umumkan, siapapun yang minum minuman arak akan dihukum berat. Tidak peduli apakah dia pejabat atau rakyat jelata," tegas Baginda Raja. Sang gubernur yang tadinya marah tiba-tiba menjadi pucat. Ia tampak ketakutan dan gemetaran. Sementara itu Abu Nawas pun sengaja meledeknya. "Mungkin Tuan Gubernur tahu siapa orang itu, karena sepertinya Tuan sangat mengenali sepatu ini," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dengan terbata-bata sang gubernur pun menjawab, Aku tidak kenal Abu Nawas. Bahkan baru kali ini aku melihat sepatu itu." Baginda Raja pun mengerutkan dahinya, merasa ada yang aneh. Sementara itu Abu Nawas hanya tersenyum penuh arti. Ia sebenarnya hanya ingin memberi pelajaran kepada sang gubernur bahwa seorang pejabat istana tidak selayaknya melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Jika sang gubernur masih saja mabuk-mabukan, bukan tidak mungkin Abu Nawas akan melaporkannya secara langsung kepada Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria, kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya, mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kawannya kemudian menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk. Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya Abu Nawas tidak mempercayainya. "Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kamu jangan mengada-ngada kata Abu Nawas. "Beneran Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban," balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. "Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu?" saran Abu Nawas. "Itu sudah Abu Nawas. Tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka malah disihir jadi kelinci.
Sejak saat itu, raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya perilaku penyihir itu semakin jadi-jadi, Abu Nawas, ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian, tapi aku juga butuh bantuan kalian, kata Abu Nawas. Maksudmu kamu akan melawan penyihir itu? Tanya kawannya tak percaya. Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jerah dan tidak lagi berani mengganggu kalian, jawab Abu Nawas. Waduh, kami tidak berani Tuan Abu. Kami tak mau berurusan dengan penyihir itu lagi, kata para warga. Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian, jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. Nah, kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya. Hanya itu tugas kalian. Jelas? Kata Abu Nawas. Oh, jadi cuma itu? Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu, ujar para warga. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. Hei penyihir, aku dengar kamu punya kekuatan hebat. Tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku, kata Abu Nawas. Sontak si penyihir itu terkejut mendengarnya. Siapa kamu? Berani sekali menantangku, katanya dengan emosi. Aku juga penyihir sepertimu, balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya marah mendadak tertawa terpinggal-pinggal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan sama sekali. Penyihir apaan? Hanya karena membawa tongkat, kamu mengaku jadi penyihir, kata si penyihir sambil tertawa. Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, kata Abu Nawas tak mau kalah. Baik, kalau kamu memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti, ucap Abu Nawas. Tentu saja tongkatku yang lebih sakti lah. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Tanya si penyihir dengan nada mengejek. Tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan, jawab Abu Nawas. Ya sudah, kita mulai aja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Lalu kamu boleh menyihirku dengan tongkatmu. Gimana? Tanya Abu Nawas. Penyihir itu berpikir sejenak dan yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. Baik, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Sementara itu, para warga yang menyaksikan segera menyiapkan jebakan sesuai dengan arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital si penyihir hingga jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah si penyihir siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. Mana orang itu sekarang? Teriaknya sambil menahan sakit. Para warga pun serempak menjawab. Dia ada di hadapanmu, dia telah berubah jadi kelinci. Mendengar itu si penyihir pun merasa heran. Bagaimana mungkin? Padahal aku belum menyihirnya. Para warga pun menjelaskan. Waktu kamu jatuh pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu dan tiba-tiba ia menjadi kelinci. Si penyihir pun merasa bangga dan berkata, nah, kalian lihat sendiri kan, siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihat Abu Nawas. Loh, bagaimana? Kok bisa kembali menjadi manusia? Tanya si penyihir kaget. Kan sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia, terang Abu Nawas. Lalu apa tujuanmu menemuiku? Tanya si penyihir. Aku ingin menantangmu kembali, jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut dan kejadian pun terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi, sementara para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika si penyihir tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat, lebih sakit dari sebelumnya. Mana Abu Nawas? Tanyanya dengan menahan sakitnya. Itu dia di hadapanmu.
jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi si penyihir lagi untuk menantangnya kembali. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia lagi? Padahal sudah terkena sihirku 2 kali. Tanya si penyihir mulai ketakutan. Apa kamu bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi, tantang Abu Nawas. Sialan, rasa sakitku saja kemarin belum hilang, malah ditantang lagi, kata si penyihir kesal. Loh, kok diam saja? Apa kamu takut? Ayo buktikan ucapanmu, kata Abu Nawas. Merasa harga dirinya dilecehkan, dengan terpaksa si penyihir pun menerima tantangannya. Namun, lagi-lagi ia jatuh pingsan karena dipukul dengan tongkat Abu Nawas. Setelah ia tersadar, si penyihir merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali menjadi manusia. Untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir pun membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang berbuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir pun terkejut. Bukan main, gila, sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup, kata si penyihir. Karena takutnya ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu si penyihir pun memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas karena berkat akal cerdiknya si penyihir ini tidak lagi mengganggu mereka. Kisah selanjutnya. Bukan hanya melawan orang pandai, Abu Nawas juga pernah melawan orang yang berotot kekar, yaitu dalam kompetisi tinju bebas. Berikut kisahnya. Suasana pagi yang cerah mengusik Abu Nawas untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Baghdad. Seperti biasa, ia juga tak lupa mampir ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Setibanya di warung, ternyata kawan-kawan Abu Nawas sudah pada berkumpul. Mereka tampak asik sedang membicarakan suatu berita yang lagi hangat. Karena merasa ingin tahu, Abu Nawas pun lalu bertanya kepada mereka. Wih, kayaknya kalian lagi ngobrol serius nih. Ada kabar terbaru apa? Tanya Abu Nawas. Salah satu dari kawannya menjawab. Ada Abu Nawas, itu lomba tinju bebas. Hadiahnya nggak main-main loh, 1 kilogram emas. Wih, yang bener? Tanya Abu Nawas kaget. Apa semua boleh mendaftar? Tanya Abu Nawas kembali. Mereka pun menjawab, lomba ini terbuka untuk umum Abu Nawas. Semua orang boleh mendaftar. Memangnya kamu mau ikut? Tanya mereka tertawa. Oh iya dong, aku mau ikut mendaftar, jawab Abu Nawas mantap. Apa? Kamu serius Abu Nawas? Tanya mereka tak percaya. Maaf nih Abu Nawas, bukannya aku menghina, tapi badanmu itu kan kurus dan tenagamu juga nggak begitu kuat. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapan temannya itu. Ya kita lihat saja nanti siapa yang bakal menjadi juaranya, ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan jalannya perhelatan tinju bebas. Kawan-kawan Abu Nawas juga berbondong-bondong ikut menghadirinya. Mereka penasaran dengan aksi Abu Nawas nantinya. Pertandingan demi pertandingan pun telah selesai dilaksanakan. Beberapa peserta ada yang mengalami cedera, ada juga yang sampai keluar darahnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas melawan dengan petinju yang berbadan kekar dan besar. Dipanggillah nama petinju itu supaya masuk ke dalam ring. Ia pun masuk dengan gagahnya sambil mengepalkan tangannya,
seolah-olah tak sabar ingin menghajar Abu Nawas. "Gila, badannya gede banget," ujar kawan Abu Nawas. "Ini mas kali tonjok bisa mati Abu Nawas," sahut kawan lainnya. Namun ketika Abu Nawas dipanggil, Abu Nawas sama sekali tidak menampakkan dirinya. Setelah ditunggu beberapa menit, Abu Nawas masih saja belum kelihatan. Maka dengan terpaksa pertandingan pun ditunda. Bukan main geramnya petinju itu. Baginya ini merupakan pelecehan. "Mana Abu Nawas? Mana Abu Nawas?" teriaknya penuh emosi. "Ada yang tahu di mana rumahnya? Aku akan menyeret paksa dia kemari," sambungnya. Beberapa orang lalu menunjukkan di mana alamat rumah Abu Nawas. Dengan langkah tegap, si petinju itu bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Waduh, mampus tuh Abu Nawas," celetuk salah satu kawan Abu Nawas. Dengan dikawal beberapa orang dan panitia lomba, sampailah si petinju itu di depan rumah Abu Nawas. Saking emosinya, si petinju langsung mendobrak pintu rumah Abu Nawas dengan sekali pukul. Akan tetapi saat dia mulai memasuki rumah Abu Nawas, ia tidak mendapati seorang pun di situ. Ia malah dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Badannya mendadak langsung gemetaran. Pasalnya ia melihat terpampang celana pendek untuk tinju, tapi dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja sang petinju tadi, nyalinya langsung menciut. "Mati aku. Ternyata yang bernama Abu Nawas tubuhnya besar sekali. Celana pendeknya saja segitu. Bagaimana orangnya?" pikir si petinju itu. Dengan langkah gemetaran, si petinju lalu keluar dari rumah Abu Nawas dan menemui panitia lomba. "Aku nggak mau meneruskan pertandingan ini. Aku mengundurkan diri," ucap si petinju tersebut. Akibat dari kecerdikan Abu Nawas ini, ia pun menjadi pemenangnya tanpa harus bertanding. Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan hadiah 1 kilogram emas. Kisah selanjutnya. Di suatu malam, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. "Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu," gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asik-asiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. "Malam-malam begini, Baginda Raja memanggilku. Memang gak bisa diundur besok pagi saja?" tanya Abu Nawas dengan nada kesal. "Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintah. Dan Tuan Abu harus ikut dengan kami," jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka jebakan apa lagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh keterlaluan, sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjaiku, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. "Ya Abu Nawas, kemarilah," ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun bertanya, "Wahai Paduka, apakah ada sesuatu yang sangat penting hingga malam-malam begini Paduka memanggil hamba?" Dengan wajah tersenyum, Baginda Raja pun menjawab, "Begini Abu Nawas, kemarin kan aku habis lawatan ke negeri seberang. Nah, aku punya oleh-oleh untukmu." Lalu Baginda Raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan tersebut dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. "Paduka, apa ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan?" tanya Abu Nawas dengan wajah semeringah. "Nggak ada Abu Nawas, aku mengundangmu kemari hanya untuk memberikan hadiah. Silahkan kamu bawa pulang," balas Baginda Raja.
Dengan hati penuh riang gembira, Abu Nawas pun pamit pulang ke rumah. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat ia biasa nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian itu kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh, cincin berlian yang dipakai Abu Nawas itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang-orang yang melihatnya. Suatu ketika Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas itu. Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali. Ada mungkin 5.000 dinar itu, pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu pun memanggil Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mampir dulu sini." Abu Nawas lalu diajaknya masuk rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. "Ada perlu apa nih Tuan? Tumben sekali menyuruhku mampir," ucap Abu Nawas. "Aku ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai itu bagus sekali. Di mana membelinya?" tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. "Oh ini hadiah dari Baginda Raja," jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. "Jual saja cincinnya kepadaku. Aku siap bayar mahal Abu Nawas. Gimana kalau 2.000 dinar? Kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. "Sekarang itu lagi rawan kejahatan Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai itu bisa saja dirampas penjahat di jalan. Mending kau jual saja kepadaku, dan nanti uangnya bisa kau belikan apa saja yang kau mau." Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui, apalagi sampai ditipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan. Lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin berkemilaulah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. "Yadah Abu Nawas, aku bayar 4.000 dinar," kata si saudagar merajuk. "Mana boleh cincin berlian indah begini dihargai 4.000 dinar," ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. "Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar. Yadah 5.000 dinar. Tapi sekarang aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari untuk melunasinya," kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya, dan saat ia tertidur, ia bermimpi. Saudagar permata tadi datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang itu. Lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak, hingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. "Loh, kok cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah kuterima," pikir Abu Nawas merasa heran. Dan keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya itu, bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya, diceritakanlah perihal mimpinya itu. "Aku sudah menerima uang pembayaran 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya," ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. "Padahal aku belum merasa memberikan uangnya.
Wah, kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu, pikir si saudagar permata. Lagian Abu Nawas juga mengaku telah menerima uang pembayaran dariku, lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli itu? Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi kaget. Tapi, sahut Abu Nawas tersendat. Jangan pura-pura lupa, Abu Nawas. Semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar kan? Kata saudagar itu. Merasa dirinya akan ditipu si saudagar, Abu Nawas pun muncul akal untuk menipu balik. Iya betul, tapi ada dua hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah menjadi 6.000 dinar. Dan yang kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Raja. Dengan kesaksian Baginda Raja, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar pemberian Baginda Raja, ujar Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja, aku bayar yang 1.000 dinarnya, timpal saudagar itu. Setelah Abu Nawas siap-siap, maka mereka pun langsung berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan tingkah Abu Nawas. Itu mengapa jarimu dibalut dengan sabut tangan? Tanya si saudagar. Kemarin kan kamu memperingatkan aku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku. Makanya aku tutupi dengan sabut tangan, balas Abu Nawas. Betul itu Abu Nawas, hati-hati, kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan, kata Abu Nawas membuka percakapan. Loh, kenapa mau kau jual Abu Nawas? Terus ke siapa kau menjualnya? Tanya Baginda Raja. Ya itu kan hak saya Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya kepada saya? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata yang di samping saya ini Paduka. Iya, terserah kamu. Itu memang sudah menjadi hakmu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu membuka balutan sabut tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. Yang ini kan cincin pemberian Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Apalagi si saudagar permata. Sebab cincin yang dipakai Abu Nawas kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. Loh, bukan itu cincin yang mau aku beli, tapi yang cincin berlian kemarin, yang kau bilang pemberian Baginda Raja, protes si saudagar. Ya inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau nggak percaya, silakan tanya sendiri, timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Ada-ada saja akal Abu Nawas ini, pikir Baginda Raja. Dan cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja. Tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. Betul ini cincin pemberian Paduka? Tanya si saudagar permata. Iya benar, itu cincin pemberianku, jawab Baginda Raja. Mendengar itu si saudagar menjadi gemetaran. Ingat, sesuai perjanjian, kamu kan mau membayar 1.000 dinarnya di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku, pinta Abu Nawas. Tapi, kata si saudagar permata tak percaya. Tepati janjimu, saudagar. Kamu harus membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Si saudagar itu pun terpaksa mengeluarkan uang 1.000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun, diberikannya uang itu kepada Abu Nawas. Lalu ia pun melangkah pergi. Tunggu dulu, ini cincinnya kok nggak dibawa? Teriak Abu Nawas. Si saudagar permata itu pun tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seseorang yang beriman,
Tentu sudah seharusnya kita tidak memanfaatkan kelemahan orang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.